Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul 38 tahun menunggu berakhir dengan 3 kata dari Yesus. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ada orang-orang yang telah hidup dengan rasa sakit begitu lama, sehingga rasa sakit itu menjadi bagian dari identitas mereka. Namun, satu perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah dalam sekejap apa yang tidak mampu diperbaiki oleh bertahun-tahun pergumulan. Kisah pria di kolam Bethesda adalah salah satu gambaran paling kuat tentang belas kasih Allah dalam Alkitab. Selama 38 tahun, pria ini memikul beban yang tidak sanggup ia lepaskan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia tetap berada dalam kondisi yang sama. Situasinya tampak permanen, tetapi Yesus masuk ke dalam kisah hidupnya dan membuktikan bahwa tidak ada kondisi yang berada di luar jangkauan kuasa Allah. Yang membuat kisah ini begitu luar biasa adalah bahwa Yesus datang langsung kepada pria itu. Ia tidak sedang mencari Yesus. Ia tidak sedang berseru meminta pertolongan. Namun Yesus melihatnya. Ia mengingatkan kita bahwa Allah melihat kita bahkan ketika kita merasa dilupakan. Dia mengetahui setiap pergumulan, setiap air mata, setiap kekecewaan, dan setiap pertempuran sunyi yang kita hadapi. Banyak orang telah melewati pria itu, tetapi Yesus berhenti. Dunia mungkin mengabaikan penderitaanmu, tetapi Kristus tidak pernah melakukannya. Dia tahu sudah berapa lama engkau menunggu, berapa banyak doa yang telah engkau panjatkan, dan berapa kali engkau merasa putus asa. Tidak ada satupun bagian dari hidupmu yang luput dari perhatiannya. Kemudian Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Maukah engkau sembuh? Sekilas pertanyaan itu tampak tidak perlu. Tentu saja ia ingin disembuhkan. Namun Yesus sedang menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ia mengundang pria itu untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Terkadang Allah mengajukan pertanyaan bukan karena dia kekurangan informasi, tetapi karena dia ingin membangkitkan iman di dalam diri kita. Alih-alih menjawab secara langsung, pria itu mulai menjelaskan keterbatasannya. Ia berbicara tentang orang-orang yang selalu mendahuluinya dan hambatan-hambatan yang menghalanginya. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita menceritakan masalah kita kepada Allah sambil melupakan bahwa Dia sudah memiliki jawabannya. Banyak orang percaya saat ini terjebak oleh alasan-alasan, kekecewaan, dan kegagalan masa lalu. Mereka telah menerima kekalahan sebagai sesuatu yang normal. Namun Yesus ahli dalam mematahkan rantai-rantai yang tampaknya mustahil untuk dipatahkan. Dia tidak dibatasi oleh keadaanmu, sejarah hidupmu, atau pendapat orang lain. Tuhan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tidak ada proses yang panjang, tidak ada penundaan. Yang ada hanyalah otoritas firman Allah. Suara yang sama yang menciptakan langit dan bumi berbicara membawa kesembuhan ke dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Seketika itu juga pria itu sembuh. 38 tahun penderitaan berakhir dalam satu momen karena Yesus berbicara. Ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat melakukan secara tiba-tiba apa yang kita pikir membutuhkan seumur hidup untuk terjadi. Kuasanya tidak dibatasi oleh waktu.
Alkitab berkata dalam Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit. Tidak ada kecanduan yang terlalu kuat. Tidak ada keadaan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Allah. Ada masa-masa ketika kita merasa lemah dan tidak mampu. Tetapi justru dalam kelemahan kita kuasa Allah dinyatakan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah, Dia memberi kita kekuatan untuk bangkit mengatasi hal-hal yang dahulu menahan kita. Mukjizat di Bethesda mengajarkan bahwa iman seringkali dimulai dengan ketaatan. Pria itu bisa saja tetap berbaring sambil berdebat dengan Yesus. Namun, ia memilih untuk merespons perintahnya. Saat ia bertindak berdasarkan firman Allah, mukjizat itu menjadi nyata. Allah masih memanggil orang-orang untuk bangkit hari ini. Bangkit dari ketakutan, bangkit dari rasa malu, bangkit dari kepahitan, bangkit dari ketidakpercayaan. Yesus yang sama yang berbicara kepada pria di Bethesda masih berbicara melalui firman-Nya dan memanggil anak-anaknya menuju kebebasan. Janji Allah tetap benar. Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Rencana Allah lebih besar daripada harapanmu dan kuasanya lebih besar daripada segala keterbatasanmu. Mungkin engkau menantikan sebuah terobosan selama bertahun-tahun. Ya, mungkin teman-teman telah menantikan sebuah terobosan selama bertahun-tahun. Mungkin situasimu tampak mustahil dan harapanmu mulai melemah. Ingatlah Bethesda. Ingatlah pria yang menunggu selama 38 tahun. Ingatlah bahwa Yesus datang pada waktu yang tepat dan mengubah segalanya. Hari ini, dengarlah suara Tuhan berbicara kepada hatimu. Bangunlah. Jangan tetap tinggal di tempat ketakutan menempatkanmu. Jangan tetap berada di tempat kekecewaan meninggalkanmu. Allah yang mengubah hidup pria di Bethesda sanggup mengubah hidupmu juga. Masa penantianmu bukanlah akhir dari kisahmu. Yesus masih menyembuhkan. Yesus masih memulihkan. Dan Yesus masih menjadikan segala sesuatu baru. Haleluya. Have a blessed Thursday, is it? Or is it Wednesday today? Well, God bless you. Ya, and ingat, there's nothing impossible for the Lord. See you again tomorrow. Bye-bye.